Pro4, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar. Obrolan menarik, penuh hikmah dan kearifan lokal khas Urang Banua. Pandiran Baisukan, hanya di Pro4, Suara Budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro4 FM, Suara Budaya Banjar dan Sanang Pro4. Kita jumpa lagi di Pandiran Baisukan. Edisi hari ini hari Selasa, tepatnya di 8 Juli 2025. Nah, dan Sanang Pro4 Sabarataan di Pandiran Baisukan. Pagi hari ini kita bersama komunitas Lawang Kuning Banjar. Kita ditemani dengan ada Ayah Ugi, Guru Jainal, dan Bang Nasrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kaya apa kabar bubuhan pian sabarataan pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, Alhamdulillah. Baik. Iya. Dan Sanak Pro4, tentunya di pagi hari ini topik kita yaitu mawarung nih dong Sanak Pro4. Sudahkah bubuhan pian nih mawarung sabarataan? Sudah. Di Alhamdulillah muka pagi. RRI tadi Badahulu Han. Sekalinya bubuhan sidini sudah mawarung lah. Dan kita hendak membawa dong Sanak Pro4 juga sabarataan nih, hendak membawa mawarung juga nah di Pro4 ya. Kalau nah, anak bergabung pagi hari ini bisa langsung aja di 0511 3252 602 atau di 0895 34 0509 539. Nah, dang Sanang Pro4 ini mawarung nih. Mungkin dang Sanang Pro4 dijual mungkin nang kada tahu mawarung, tapi pindahnya banyak pan nang tahu mawarung lah. Tahu semuanya. Tahu sabarataan nih mawarung. Apalagi bubuhan sidini nang mahir mawarung nyari kita. Nah, apa gereng nih mawarung nih. Nah, langsung aja nih, siapa nah yang berkisah berdulu. Kayak apa mau warung nih? Ya, kalau mau pertama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngarang ulun Jainal dari LKB Banjarmasin. Sebetulnya mawarung ini sudah tradisi kita sebagai orang Banjar. Apalagi di aktivitas pagi hari. Kadang-kadang bangun guring, bersubuh, keingetan minum teh. Pada teh ada aja pang di rumah bahasanya. Hakun jema warung. Nah, itu pang kebiasaan. Nah, itu pang sekalian mbak kadang-kadang mbak bertamu ke kawanan, mencari informasi apa-apa yang positif itu nah. Itu aja dulu. Ada lagi yang ditambahkan nih, mungkin ada mawarung personal lainnya atau bagaimana? Atau bubuhan pian pengen mawarung menang kayak apa nih? Jadi bahasanya itu mawarung ini khas Kalimantan, khususnya Banjarmasin biasanya nih. Jadi kalau mawarung ini pengalaman aja, kalau lun belum anu pang. Jadi dulu umpat kai bahasanya dulu. Jadi setiap pagi sama sore biasanya tuh kalau kita mawarung. Kalau mawarung ini bedanya lawan kita makan nasi kuning tuh sebujurnya lain gitu nah. Yang mawarung ini menteh mengkopi lawan wadai biasanya tuh wadai. Nasi kuning itu biasanya sudah dibungkus pada hulu. Jadi ada Indomie bakuhop ada juga. Jadi pada saat dahulu tuh dibawai kai mawarung menteh mengkopi teh susu tuh makan wadai gitu. Biasanya kayak itu. Nah, itu pengalaman ulun deh. Nah, mungkin pian segini menambahkan nggak ya, Bapak mau warung regen? Pasti pian pernah mau warung ya, kalau kadang bubuhan pian nih kada buah mau warung. Warung setahun sekali. Coba kenapa? Itu warung apa ya, Ogi? Warung nang apa? Mau setahun sekali. Lain warungnya pulang masih dendam kalau. Itu warungnya lagi itu. Nah,
Ini ngarannya mau warung nih ya kalau pagi-pagi lah Engge, rajin. pagi, sore tuh biasanya juga. Oh pagi, Engge. sore, engge. Ujar Sidin tadi padahal aja teh kopi ada aja di Ada rumah. aja. Nah tapi kenapa katu jadi warung? Ada apa gerangan di situ? Ada apa gerangan di warung neng itu? Jadi apakah belain kah rasanya atau nang kayak apakah? Nah lawan kopi lawan teh nang di rumah. Engge. Kadang-kadang tuh ngolah tehnya tuh ulakan tehnya itu lain. Ulakannya lainnya. Bagaya kita ya Allah. Inya lah nangarannya mau warung nih ya kalau inya tradisi kita orang Banjar Banjar. juga ya kalau rajin pagi-pagi imbah sembahyang subuh kayak imbah di masjid atau di langgar kan orang ketujuh mau Sambil warung ya berdudukan, kalau oke. sambil berdudukan wadah panas-panas nah nyari bangkit ya kalau kopi teh panas-panas juga ya kalau nah itu kan rajin sambil orang pepandirannya kalau Nggih, begitu. nah apa aja rajin nih apakah dengan mau warung nih kita bisa mendapat berbagai macam informasi nih menurut Pian Nggih, itu biasanya sudah jelas biasanya kalau berbagi kisah nih. Misalkan informasi di manakah masalah apakah itu pasti sudah ada untuk pemandirannya bagian tatuha kita tuh. Tapi ada juga yang sambil main bacatur ada juga. Main badum ada juga. Itu sambil mewarung juga tuh sampingannya di sebelah biasanya. Tabila tuh warungnya mau sambil bedem sambil bacatur Itu sore gitu. itu biasanya kebanyakannya sore itu. Kalau beisukan itu ya meminum kopi lonteh aja lon wadai. Lalu masalah informasi misalnya di kampung di higar kampung apa itu masalahnya. Jadi informasi aja. Banyak info ya kalau nang Nggih, dapat silaturahminya Bang. silaturahminya. Itu hak kita bahari itu. Lain non begosip lah. Nah, kalau gosip lain tuh. Lain pulang tuh ya Lain kalau. pulang gosipannya. Iya. Jadi nangaran mau warung nih ada seninya juga ya kada sih? Nggih. Nah, nang kayak apa tuh seninya mau warung menurut tubuhan Pian nih nang rajin mau warung nih. Ayo silakan. Seninya itu seni ketawa ada. Lepas lah dengan masalah yang ada. Kadang-kadang seni duduknya pun juga ada masalah warung nih. Jadi seni-seni macam-macam perilaku ada semua di sana. Masalah warung ini. Iya. Tentunya nangarnya mau warung nih ada nilai sosialnya juga ya kada. Iya. Nah, menurut tubuhan Pian ini nilai sosial dari mau warung ini apa sendiri nih? Sosialnya itu kalau sosialnya itu kita sama-sama bertamuan. Jadi kayaknya masalah sosial itu pasti ada yang kayak ada hajatan apakah ada hajatan masalah di kampung lain itu kita kawan diskusi memusyawarahkan gitu. Iya, ada nah empat mau warung di lawan kita nah. Nah, Kita terima dulu iya, teleponnya ya kalau. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Sofian. Sofian, nggih. Sudah mau warung kapian hari ini? Oke. Hari ini kan mau warung makan di rumah aja. Sofian. Nah, di rumah aja si Denjar. Enggak, silakan Abah Sofian. Kisah bang warung ingat lagi bujangan Lu pakai juga. jadi ketujuh warung tuh nyenang menunggu warung tuh. Nah, Menunggu tukang warung. rumah warungnya jurang. Nggih. Bahkan pernah ke warung nang lain jurang nih itu aja teman hari dia datang. Jadi biar duit seadanya tuh wani aja tinggal. Wani aja sehingga sejentak hutang Tapi aja. kadang-kadang pernah jopang lah ulun tuh kada duit. Jujur kawan warung ya aja. Nggih. Ada duit jalan. Gampang umpat dulu kondang bawa kawan undan aja. Nah, nggih ya. Amun dibayar itu oke jalan. Jadi kada dudukan apa-apa kami minum teh jana. Cuma nang raminya itu malah bionya itu aja. Nah, nggih iya. Malah bio. Coba kita sehari paloi kan. Umbur. Nang diminum tuh ada banyak diminum paling teh sebuah. Sebuah, wadah sebuting leh. Penting. Penernya apa jam-jam.
Ji orang ji buan nang tadu di datang, oi, ya bakar lah buret dia. Nah, kisah Elon itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Han, ujar Abah Sofian bakar burit ya saking lawasnya tuh mau warung ya kalau. Untung ada berbuah lah. Iya, dengarnya mau warung nih ya kalau ibaratnya napa nggak deh? Ada. Hiburan ujar Sidin ya kalau nang mahir mau warung setiap hari ya kalau pokoknya mun kada mau warung tuh asa lain punya ada nang kurang pinanya lah. Awas kada terdapat. Awas kada terdapat ya apalagi mau mahir mau warung nang setiap hari setiap pagi. Lain Sidin di ujung tadi setahun sekali jar. Enggih, nang kaya apa? Nang itu ya kalau. Itu pandaran Mahlabio aja kisahnya. Di orang apa nih? Warung tahunan. Warung apa ya? Biasa di kasdam, apa tuh kasbah. Iya. Itu pandaran Mahlabio aja lah ya Allah. Inggih, bujur banar. Mungkin ada nih pengalaman bubuhan pian nang mau warung nih nang kayak apa nih nang pernah mungkin ada nang unik kah, ada nang kayak apa nih bubuhan pian pasti kan macam-macamnya kalau setiap hari mau warung nih. Ada aja tuh nang pindah belain kah atau nang kayak apakah tuh nang kayak apa nih kisahnya nih? Ada juga pang kisah aja pang lah. Kisah keluar kota mau warung. Mbak mau warung. Ini kisah aja Mahlabio juga pang lah. Tadi terjadi bang pada lawan diri kita juga bang itu nah mau warung singgah malam-malam datang keluar kota. Ujar kawan ulun bangun kakak bang aja. Oh iya kesinggah aja mau ngopi dulu ya. Iya ayo kita mau warung. Singgah matanya mata rabun-rabun dah. Duduk ayo anomnya nih biniannya mau warung bujur jualan jaga warung bujur jualan ini ampun warung saya ampun warung sudah singkat kata nih lah minum kopi teh susu batiga haram sekung kopi susu kalau di rumah di kampung paling 5.000 3.000 Sikung 30.000 kopi susu, kopi apa yang ini juga? Berarti 90, wadah haram putihnya bayar 200. Aduh nasib jodoh nih di hati atas haram orang jablay. Kan lain warung kalau nang dialangi nasib jodoh nih. Itu ya pengalaman yang unik nah itu pengalaman unik warung nang lain ya kalau ngaran takajud bangun di gat awan. Ayo ngaran sama-sama mengantuk. Asal singgah ke warung nang lain. Nah, hati-hati benar dengan warung ya kalau. Nah, mungkin nang lain pang nang apa kisahnya juga. Ayo Gi. Nggih. Pengalaman. Atau nang kayak apa pian rajin mau warung tuh setiap pagi apa aja rajin nang digawe ya kalau apa aja tuh nah apaan aja di warung rajin tamu siapa aja pian apa aja rajin yang dikisah ya kalau ulun sih kan dahulu aja saya mau 4 kai kan pakaian. Jadi kadang-kadang tetamuan oh ini kah cucu ikam ya kan kayak itu. Jadi datang dari mana jauhnya bertamuan, berpinanduan itu pemarung poinnya yang sebenarnya kayak itu nah. Lalu kisah gitu. Jadi bakal tahuan, oh ini si anak si Ano. Jadi kadang-kadang ada juga yang kayak oh kita bakal keluarga lah ya, nah kayak itu. Jadi berpengetahuan, bacuur ya, bacuur lah Pak. Dudena lah, bakal tahuan jadinya. Iya, jadi kayak supaya nancem mun kada nang mawarang tuh kada tahu ya kalau sama ibaratnya nang padahal sakampung ujar kita. Sekalinya bakal keluarga juga. Nah, amunnya kada mau warung tadi kada ketahuan nih siapa ibaratnya siapa ikam, siapa nang di sini. Sekalinya dang sanak juga nang parakan situ ya kalau. Itu nah, silaturahminya aja juga. Nah, jadi nang Saikung nih, tadi nang hebat sama warungnya. Ayo pian setahun sekali tadi ya. Nang kayak apa rajin pian mau warung ya kalau napa aja kayak itu nang di
nang dimakan kah apa hajar gini nang dikatujui ya kalau untuk agak-agak ya Gorengan. Gorengan. Ketupat tadi ala. Ketupat. Ketupat lah song-song mau ketupatin lah Pundut nasi tadi makan tadi. Song ada. Warung RRI. Nah ada pulang nang mana telepon Han kita terima telepon dahulu lah. Nadang, amunnya berbunyi sekali lagi kita terima. Amun kada berbunyi, rupanya inya kada jadi besinggah ke warung kita. Nah, ini. Nah, nangarannya sama warung nang ini tadi sendiri ya kalau tradisi kita menerima telepon hadang dahulu lah. Nah, kita terima telepon kita. Halo, assalamualaikum. Nah, dicobai pulang nang sana perompat di 0511 3252 602. Atau di 089534050959. Di pagi hari rajinlah mau warung itu ibaratnya nang ujar pian tadi kan anang umpat kain ini bahari umpat nini kai lah amun ini kan jarang gitu nang warung. Kita tanah terima telepon dulu lah. Halo, assalamualaikum. Boleh kita enak. Nah, bobolek Abah Sopian, inggih. Ulun tuh. nggih Anca nang kada pernah hilang ingatan dah lah. Tekan bandar tuh nah. Ulun mau warung di wara kacil urun seorang ngading abah kan di bawah warung. Itu mahadeng disediakan nang ulun pasan ulun aja. Ada orang duduk mendatang hanyar seperti tentang bandar tuh bahasa Indonesia aja. Bandar sekalinya lawas banderannya sekalinya artis. Mulai ingat lawan Arabik sama dong. Nah, Arabik sekalinya. Kalau menyangkut ini ada di hari dan. Nah, itu aja paling gua akan balik saya ulun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Han, kayaknya asik-asik mau warung aja tetamu Arafik. Nah, Arafik empat mau warung, tak empat lagi syuting kan singgah kapal hari situ ya kalau. Amun wayah ini pang lah nang kayak apa mau warung nih lah. Amun dahulu kan kayaknya lekat benar kayak tuh nang kayak ujar tadi kan umpat kai aja mau warung ya kalau rajin ketujuh aja kan kakanakan nih kan mau umpat di kuitannya kah mangaran kuitannya mau warung pasti dah tuh ya kalau umbah boleh di masjid tulak mau warung ya kalau anaknya nih bisa juga mau umpati badudi rajin hendak wadai kah ya kalau apakah ya kalau hendak juara rajin ngernya jar kuitan mau warung jar ya kalau anaknya umpatan jual pernah jawabian nang kayak itu karena kan kadang depak kadang pemakanan kah di rumah kan bahari gitu nah ya kalau jadi menunti juga kadang anak nih ke warung nah mun bebahan pian pernah kayak apa juga kalau wah ini lah besokan itu ada tapi lagi pang mau pati kuitan gitu masanya kan sekolah jadi paling sore aja pas bulik begawi kuitan ditunti ke warung jadi ulun ini kan rumah di nih Kolonel Sugiono jadi di situ ada masih tetap warung teh itu ada masih ada 3 buahan jadi setiap sore itu pasti tak kumpulan aja semuanya kekawanan lawan tatua tuh ada caturnya juga ada badum juga kayak itu nah jadi tetap ada ulun di Jalan Pekapuran sini tetap ada warung teh kopi lawan wadai Banjar tuh ada masih jadi ulun setiap sore aja masih berkumpulan kalau besokan nih waktu jadi manunya ini Pang amun besokan kan waktunya ya kalau amun sudah sore mungkin tak luang lah lain amun bahari pinanya dari zaman bahari sampai wah ini nih kada ketinggalan karena orang mau warung nih lah mungkin ada perbedaan sendiri lah antara mau warung zaman bahari lawan zaman wah ini nah pasti ada perbedaannya kada nih menurut bubuhan pian kalau perbedaannya wah ini kalau kekanakan zaman wah ini nih kada mau warung bang bahasanya jadi mengopi kape zaman kan semakin tapi kalau masalah tetuha kita ulun kan masih jual warung gitu juga gitu. Kalau mengkape
Pernah juga. Mengkape pernah juga. Yang setahun sekali pernah juga ya lah. Mengkape juga. Jadi masih aja tetap, tapi tetuha-tetuhanya aja lagi yang baku kumpulan masyarakat gitu. Yang anu-manumnya sedikit pindah ke haluan ke kafe gitu kan, bisa lebih nih, lebih model kayak. Lebih modern warungnya ya. Beda zaman ya lah. Beda zaman ya. Beda zaman Tapi sudah. kita kan udah meninggalkan juga namanya warung tuh. Tradisional ya lah. Iya, mungkin yang karena perkembangan zaman lah ibaratnya. Gaya mewarungnya pun berbeda tadi ujar-biannya. Kalau amun bahari mungkin orang tetuha tuh mungkin sampai wah ini masih jelas bubuh tetuha nih nangan yang mewarung yang bujur-bujur warung gitu. Amun nang anak muda sekarang pinanya warungnya nih sudah berpindah jadi mengape ujar kita. Ape wah ini ya kalau tapi estetikanya tuh sama lah, kita minum kopi atau teh sambil mewadai, mungkin jenisnya yang lebih kekinian lagi dengan bahasanya yang lebih kekinian jua ya kalau sesuai perkembangan zaman. Nah, tentu kita masih di Mawarung di Pandiran Bayusukan pagi hari ini. Kita juga masih membawa dang sanak perompas sabarataan nih. Kalau ada yang bergabung tentunya bisa di 0511 3252 atau di 0895 3405 09 539. Sambil menunggu dang sanak perompat Hanumpat Mawarung di pagi hari ini, kita dengarkan nang berikut ini dulu. Ya dang sanak perompat tetap bersama kami di Perompat FM Suara Budaya Banjar. Perompat Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Berbicara seputar kuliner khas Kalimantan Selatan, berbagai macam olahan makanan dapat kita temui. Dari panganan pengisi perut sampai pencuci mulut, menjadikan wilayah ini sebagai daya tarik pemikat rasa yang sayang untuk dilewatkan. Salah satunya ialah soto Banjar, yang mempunyai ciri khas aroma dan cita rasa kuahnya yang kuat. Kelezatannya sudah dikenal hingga ke berbagai daerah di Nusantara. Bahkan sering kita jumpai dalam bentuk mie instan dengan rasa soto Banjar. Berbagai olahan santan juga kerap ditemui di sini, seperti ketupat kandangan dan pundut nasi. Habisnya, kuliner sungai menghiasi jajaran pangan khas penjamu lidah yang membuat nikmat santapan yang membawa kebahagiaan. Mempunyai berbagai macam jajanan pasar yang disebut wadai, mulai dari olahan kering sampai dengan basah. Dalam momen-momen tertentu, masyarakat Banjar menjalankan tradisi menyajikan wadai 41 macam sebagai wujud syukur dan juga sebagai pelengkap ritual budaya yang sekarang dapat kita temukan pada jajanan pasar tradisional. Objek wisata yang memiliki khasanah budaya masyarakat Banjar yang tinggal pada pinggiran sungai berupa lanting masih dapat kita jumpai di Mantuil, Banjarmasin Selatan, Kalimantan Selatan. Dalam bahasa Banjar, warung terapung disebut warung lanting atau pelantingan. Di ujung Pulau Bromo, saat ini terdapat beberapa warung lanting yang berjejer. Biasanya, pengunjung yang naik klotok ke Pulau Bromo bisa singgah di warung lanting. Kalau jalan kaki dari jembatan Antasan Bromo, kita menyusuri titian kayu yang lumayan jauh untuk sampai ke warung lanting yang berada di ujung pulau. Warung lanting yang berada di ujung Pulau Bromo Mantuil ini, panoramanya sangat bagus dan indah. Pengunjung bisa membeli makanan dan minuman, kemudian bersantai di pinggir sungai yang luas sambil menikmati matahari terbenam di ujung pulau.
Mawas diri adalah suatu perilaku kehati-hatian dalam melakukan ucapan atau perbuatan. Tentu saja perbuatan ini sangat positif, yaitu ketika kita hanya melakukan setiap tindakan yang benar-benar memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri dan orang lain, dan menghindari hal-hal yang mengakibatkan kejadian buruk atau menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sifat ini harus dilakukan secara sukarela dan sepenuhnya didasarkan atas kemauan diri sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dikutip dari www.kosngosan.com, mawas diri diaplikasikan dalam beberapa contoh seperti berhati-hati dalam ucapan, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, menghargai sesama, berhati-hati dalam bertindak, selalu introspeksi diri, dan memperhitungkan apa yang akan dilakukan. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Jangan kada ingat, dengar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Pro 4 FM, suara budaya Banjar, dan Sanang Pro 4 masih di Pandiran Baisukan di pagi hari ini dengan topik kita mau warung. Nah, menurut Bu Pian nih, apa bedanya warung-warung tradisional yang ada di wadah kita atau di tempat-tempat lain yang pernah Bu Pian kunjungi tentunya? Bagaimana nih? Pasti kan ada sebuting warung aja nih yang pernah Bu Pian kunjungi. Mungkin ada warung nang di daerah Banjar atau ada pulang nang di luar sana atau di luar Kalimantan Selatan sendiri pun mungkin. Apakah menurut Pian ada nih perbedaan antara warung-warung itu sendiri atau tradisi mewarungnya ada yang berbeda nih? Untuk di Banjar nih ada warung apung, ada di Lanting gitu. Okay. Contoh kayak apung nih yang ada di Banjar nih di Siring Menara Pandang tuh. Itu ada seperti kelotok. Warung di soto apung ya gitu. Nah. Iya. Okay. Kalau di daerah Mantu itu warung di Lanting. Bahasanya bahasanya Lanting di pinggir sungai. Di pinggir sungai. Itu khas makanan khas kita Banjar kayak kakoleh, putu mayang, bagi kicak ada untuk pokoknya khas Banjar. Khas Banjar tuh kada pernah kita tinggalkan. Bahkan kita mau warung ini kita lihat jujuan kadang-kadang kita apa yang dilihat? Lihat ya yang jelas pertama kebanyakan orang Banjar, kita membantu perekonomian orang Banjar itu nah itu makanya daerah Ulum tuh daerah Pakoman hampir sepanjangan tuh lihat jadi Pakoman Klayan tuh hibak warung. Maka warung aneh ada masih pakai tungku masih tradisional jadi kita. Manu banyu panasnya masih tradisional ya kalau tehnya ini teh bubuk masih ada teh Sariwangi. Nah, itu namanya ada warung tuh warung namanya warung abang Udin cuma di biasa viral tuh warung Sarabanyaman. Khas Banjar tuh. Khas Banjar Nah, nang lain Pang ada yang menambahkan juga. Jadi mungkin lah perbedaannya teh lawan kampung lain atau di luar daerah kedidak Pang sama kayak kita di Banjar nih. Ya di Banjar nih paling khas sudah kan namanya warung tuh teh kopi wadai Banjar berataan. Pais itu kedidak di lain tuh kedidak, semuanya kedidak. Kalau di warung lain itu ya
aqua, wadenya pun Roti, kadang alamben yang kayak yang modern itu. Kalau kita di sini desa bujukan untuk berisi pisang, inti, kacang tanah, pais, nah onde-onde, apa kelelepon, lempeng. Nah lempeng itu sapiringan tuh, piring dibagi 4 itu. Gogodoti wadak juga Ada itu semuanya. Jadi Wade Banjar itu paling utama sudah anunya. Agar-agar tuh nah yang kada biasanya yang kada kome ikut kakak agar ada tuh. Itu pasti ada tuh. Agar-agar tuh yang kada bintalo. Nah, itu perbedaannya di luar sana tidak ada kayak kita nih. Nah pastinya karena banyaknya warung di wadah kita, ngarannya tradisi tadilah ya kalau anak pagi kah, hendak sore kah, pasti mau warung nih orang-orang kita nih pasti mencari warung. Nah padahal kan tempat yang di rumah ada aja ya kalau anak teh kopi, tapi ujar sini tadi lain rasanya. Nah menurut Tubuhan Pian nih, nang kayak apa pengaruh warung ini terhadap perekonomian kita nih? Kalau masalah terhadap ekonomi kita tuh masih bagus. Kenapa masih bagus? Contohnya aja kan sampai saat ini yang berjualan untuk tuh cari aja Pian di mana yang ketidak. Untuk pisang untuk tuh di daerah kecamatan sini pasti ada. Malahan untuk di sana nyaman, untuk di sana nyaman. Jadi ketidak bahasanya tuh makanan Banjar, Wade Banjar itu hilang di tanah kita nih tidak pasti. Makanya makin banyak malahan makin banyak, makin kadang-kadang ekonominya tuh makin bertambah dengan adanya online apa tuh. Kita pesan aja untuk ini 5 buting datang ke rumah ada juga. Tapi itu kadang warung Pang, tapi namanya ekonomi Banua kita ini masih jalan tumbuh lagi malahan. Masalah jajanan makanan Banjar gitu. Iya, kuliner kita lah ibaratnya tetap tumbuh dan masih bagus aja nih perekonomian untuk warung ini sendiri ya lah. Masih bantu ya lah, masih bagus benar. Para acil, para bahkan UMKM di warung itu kan kadang orang mandaki wadai. Nah, acil sebelah acil ini nih aku nih acil ini biasa munjuk mantari untuk apa merangge, untuk pisang, ada hinte, itu acil sekong, acil Mama Udin bilangnya mantari buras, pundut nasi. Itu khas dah ya lah ambene. Untuk nasi di Sintalo kan Untuk nasi lawan bantal asin bilang. Nikmat mana yang kau dustakan ya? Nah, berarti ya kalau dari mau warung nih muncullah inovasi baru dari wadai-wadai Banjar kita, masakan-masakan Banjar kita. Japian tadi dahulu pundut nasi mungkin biasa aja original jar kita lah. Wah ini ngerennya pundut nasi bertambahin talu juga. Buras gen dahulu ada beisi, wah ini ada isinya. Bertambah mie ya. Nah berarti ini banyak inovasi yang terjadi di warung kita nih ya kalau. Jadi warung ini sangat juga mempengaruhi yang ngarannya seberapa mempengaruhi dengan kemajuan kuliner Banua kita menurut Bubuhan Pian. Seberapa majunya seberapa mempengaruhinya nih warung-warung yang ada nih lawan kuliner Banua kita yang ada kan sebenarnya supaya kada hilang, atau seberapa acil-acil warung nih menginovasikan seberatan menu-menu sidin. Tentunya kada ketinggalan zaman juga kalau sidin baratnya. Nah kayak apa nih? Jadi seberapa supaya memajukan itu, makanya dengan adanya ini kita pasar pagi itu adalah ada pengepul lah bahasanya, bukan pengepul. Jadi Pak Acilan, Pak Ninian, ada juga yang mengandak ke sana sebagai kuantiti yang banyak itu biasanya. Jadi habis itu lalu ke warung-warung lagi membagi. Dengan lawan adanya itu tetap ekonomi kita di Banua ini tetap untuk acil itu tetap jalan lawan juga kada bakalan Bang istilahnya mundur kada juga. Jadi terputar warung pagi, siang, malam. Bahkan tengah malam ada juga. Contoh kayak di Pasar Lama sampai subuh 24 jam. Apalagi di warung kembar tuh.
di depan rumah sakit Ansar Saleh itu itu sampai tengah malam tuh warung tuh banyak wadah khas Banjar kebanyakan. Warung kembar namanya itu kan di muka Ansar Saleh itu. Nah, itu. Iya. Dan kayaknya ngernya warung ini kan khas dengan kita tadi kan makanan khas Banjar, wadah-wadah khas Banjar, dan warungnya pun menurut Pian ini apakah lebih modern? Ada juga warung yang lebih modern sekarang lah, kayak setingkat kafe atau kayak apa, tapi ada, yang menyediakan makanan-makanan khas Banjar. Nah itu mungkin dari segi nang mengunjungi inilah, mungkin kalau warung-warung biasa mungkin orang-orangnya biasa juga, amun nang lebih fancy kajar kita ya kalau tempatnya lain juga nih nang mengunjungnya lah. Harganya pun lain juga. Harganya lain juga. Nah menurut Pian kayak apa tuh perkembangan dari warung zaman dahulu ke zaman sekarang nih yang semakin lebih modern lagi ini warungnya dengan versi-versi yang lain, versi lebih maju lagi. Setuju aja, bagus saja. Kenapa kadang-kadang lawan yang warung modern ini yang masuk ke warungnya itu dari luar juga, luar daerah bahasanya. Kalau kita mau warung yang terdahulu, yang warung biasa itu kan konsepnya paling sampai di lingkungan di situ warga aja, lokal aja, lawan di kampung situ. Jadi kalau contoh tapi yang ada di Panam gitu kan, nah itu dari luar Banjar itu ada tangan di situ, ada gitu nah. Jadi kayak yang di Kampung Melayu ada juga. Jadi lain lokal datang mencoba makanan Banjar, itu wadah-wadah Banjar. Nah itulah berarti. Apakah menurut Pian nih warung-warung tradisional atau warung-warung yang modern ini sangat membantu kah untuk memperkenalkan atau mengenalkan makanan-makanan khas kita, wadah-wadah khas kita? Seberapa membantunya nih untuk mengenalkan makanan Banjar dan wadah-wadah khas kita? Kan apalagi kita kan lebih asik lagi kayaknya lah kalau misalkan warung-warung modern sekarang ini kada hanya menjual makanan yang kekinian, tapi makanan-makanan tradisional pun jangan ditinggalkan nih. Karena masih banyak kita yang cinta dengan makanan-makanan tradisional, kada yang makanan modern aja ya kada. Nah kayak apa menurut Pian nih? Kalau menurut kami mungkin lah ini. Jadi contoh kalau kita keluar kota itu masih minim Bang kalau makanan Banjar kita nih, masih belum luas mencakupnya kayak itu nah. Contohnya aja kan kita keluar itu paling Bingka yang tahu. Iya, Bingka, Amplang. Amplang itu kan lain Banjar juasanya lah. Kota Baru ada sih. Nah Amplang, kecuali ada yang mengolah Amplang Banjar juga kan. Nah paling kalau oleh-oleh kita orang luar nih, bukanya kan ke Amplang, Bingka, sama mungkin kelelepon lah kalau misalkan itu Bang. Masih makanan Banjar kita ini nasi sop aja pun di luar masih minim gitu nah, untuk mengembangkan ke sananya. Nah itu Bang, kalau nasi sop ini bedanya Bang, masanya barasnya ini beda. Kalau kita di Pulau Jawa itu barasnya tuh ganal-ganal, lawan juga agak lembek. Pulen lah bahasanya lah. Karau. Jadi kalau dikuahi itu kan berpisah nah pas. Kalau kita makan di luar Jawa itu berkuah, kayak makan bubur apa tuh, bubur sop lah. Oleh lah. Jadi beda ngalih mana itu nama menyatukan rasa di luar Jawa tuh. Jadi menhendak bujur-bujur nih merasai makanan Banjar, wadah Banjar lah, berkunjung lah ke warung kita ya kalau umpat jauh mau warung ya kalau. Nah mungkin dari Buan Pian nih apa nih, adakah peran serta pemerintah kita sekarang nih dalam tetap melestarikan tradisi mewarung ini atau tetap melestarikan warung-warung yang ada di Banua kita ini sendiri? Bagaimana ini supaya kada hilang ya kalau karena tahu kan karena ibaratnya perekonomian juga mungkin semakin sulit atau apakah warung ini jadi kurang kayak apa nih supaya warung tetap ada? Karena warung ada pastinya makanan khas Banjar kita juga tetap lestari, tetap ada juga di warung-warung itu. Nah kayak apa menurut Pian? Jadi untuk bahasanya itu simulasinya aja lebih menekankan ke warung-warung Banjar nih. Jadi mau udah kayak ada dulu di TPRI lah, di TPRI Banjarmasin kalau nggak salah, kisah Banjar sama warung nih ada dulu. Tapi ini kayaknya kan tidak lagi gitu. Jadi minim
minim mana pengetahuan kakak-kakak kita wah ini masalah mewarung nih. Apalagi kakak-kakak wah ini sedikit-sedikit kita mengape tadi karena lagi itu ke mall, kemana itu minim mana sudah ya. Walaupun KP-nya itu cuma padahal kopi sebuah aja Jopang, cuman bahasanya wah apa nih keren kan cuma bahasanya mau gaya lain, ya tempatnya lain. Ya, kalau padahal warung ini duit 5.000 kan cukup aja. Kalau 2.000 wadai 2 sudah teh es sudah cukup 10.000 tuh kanyang mana sudah lawan pundut nasinya tuh 3.000-an. Jadi untuk kita Banjarmasin ini simulasi atau apa masalah kayak mengembangkan tuh supaya lebih ditekankan lagi gitu, dibanyaki gitu supaya kada hilang wadai Banjarnya, kuliner makanannya itu supaya kada hilang. Ini hilangnya itu di sini lah nasi sop kita nih khusus Banjar loh. Soto Lamongan sudah mulai masuk sudah lagi rame. Sudah rame. Soto Surabaya, Arema. Ini coto Makassar sudah lumayan. Jadi takutannya kita tinggalan gitu jadi supaya pemerintah ini Banua ini tetap aktif lebih dan lebih gitu. Promosikan ya budaya Banjar, khas makanan budaya Banjar. Nah, amun lawang kuning sendiri nih nang kayak apa nih melestarikan kuliner-kuliner kita juga, kuliner-kuliner Banjar atau tradisi Mawarang nih biar tetap lestari terus nang kayak apa, atau lawang kuning benar ada bisi warungnya sendiri kah atau nang kayak apakah nih? Nah, silakan. Ada warung kita khas lawang kuning soto Banjar di soto Pauji. Nah, itu Pauji itu untuk kulinernya. Untuk kuliner kita itu bahkan soto Ibu Wali, Pak Wali sudah pernah ke sana sudah. Bahkan pada dulu waktu calon-calon dulu sempat di Mawarong Soto Queen. Tempatnya sanak kita Pauji di Malkon Temon. Iya. Jadi setiap kami ada acara pun kami baulah seorang gegodoh kadang-kadang lempeng misalnya contoh ada mie habang waktu tuh, pas kalau ada acara kami kemarin sedikit tuh kami pasti baulah wadai Banjar tuh. Bahkan Pak Wali ikut juga mencicipi untuk bikin mualah lempeng juga. Jadi menarik sekali acara lah. Kasminan. Iya, apalagi di acara-acara nangkaya itu ya, kalau saatnya nih kita memperkenalkan, kan pastinya kada kita orang Banjar aja nih yang datang atau nang menonton, pasti ada juga orang di luar Kalimantan Selatan juga nang umpat menyaksikan tentunya. Dengan adanya ibaratnya kayak Jarpian tadi kan maulah gaguduh kan juga maulah lempeng, wadah-wadah Banjar lainnya. Berarti Bubuhan Pian ini umpat juga masih melestarikan nih budaya kuliner kita ya, kalau supaya kada hilang. Menurut Pian semalam tuh bagaimana peminatnya untuk makanan-makanan tradisional kita semalam tuh di acara Bubuhan Pian? Habis bertahan hanya nyamanan kah? Belum makanan enggak jual. Jadi kalau masalah makanan tuh apalagi pas lagi dibangkit itu kan kita langsung bagi-bagi itu. Jadi kada tersisa masalah makanan Banjar nih. Nyaman aja kayak itu nah. Lempeng-lempengnya pun habisan juga. Alhamdulillah ya, kalau masih banyak nang katujuh apalagi ngerti yang makanan nih ya, kalau supaya ibaratnya makanan tradisional kita ini kada hilang gitu lah, tergerus oleh makanan-makanan modern atau makanan-makanan dari daerah lain yang umpat juga sudah mulai rami di Banua kita. Jangan sampai tentunya. Nah, dan kada berasa sudah lepas 50 menit dari pukul 9 di Pandiran Beisukan pagi hari ini. Mungkin nih harapan Bubuhan Pian, gasan Mawarong di Banua kita biar tetap lestari, biar tetap ada, kada hilang nih. Silahkan. Tuh, boleh. Untuk kita orang Banjar, kita usahakan kita ya Allah. Pagi kita mau warung, kalau tidak ada halangan apa-apa ya Allah, sekalian bertukar pikiran, bersilaturahmi. Itulah orang Banjar ya Allah. Nah, sekali membantu perekonomian acil warung yang mandiri wadai. Bukan kita aja, kita anggaplah mau warung tuh ibarat bagi-bagi rezeki. Nah, ya Allah. Nah, itu adalah harapan kita itu tetap lestari budaya mau warung orang Banjar. Nah, iya, silakan. Ya, mungkin kalau ada acara di misalnya di pemerintahan, di kota apapun, di kota kita Banua ini, yang paling kadanya isi dalam kotaknya itu makanan Banjar aja dulu atau wadai Banjar dulu.
pais ada kita macam-macam lah. Kita sudah tahu aja apa berangginya pun. Jadi Swallow, jangan ya ada bahasanya kayak wadah yang kayak dari luar dulu. Itu aja Bang untuk bagi supaya menguatkan wadah Banjar kita ini tetap ada dan tidak ada hilang gitu. Ada lagi tambahan lagi? Ya, Silakan. Inggih. Pesannya nih guys, orang bubuhan mawarong nih. Dari Pian, silakan. Warung taus saja. Itu Bang. Mawarong terus supaya silaturahmi tetap jalan. Iya, supaya silaturahmi tetap jalan, warung kita tetap lestari, acil-acil warung juga tetap bertambah terus rezekinya dan budaya kita juga tetap ada dan kada hilang. Nah, dan terima kasih nih untuk bubuhan pian seberataan dari Laung Kuning Banjar di pagi hari ini di Pandiran Baisukan. Kita pamit, tentunya terima kasih juga untuk Dangsana Perompas yang sudah bergabung pagi hari ini di Pandiran Baisukan. Terima kasih, kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 Suara Budaya Banjar. Suara